Kali ini kita akan membahas tentang garis tinggi pada segitiga siku-siku. Oke, ini ada gambar segitiga siku-siku A, B, C, dan siku-siku di C ya, siku-sikunya di C nih. Oke. Nah, sekarang kalau kita tarik dari titik C itu sebuah garis tinggi ya. Garis tinggi itu apa sih? Garis yang menghubungkan suatu titik ke sisi di depannya dan tegak lurus terhadap garis tersebut. Oke, jadi di sini nanti tegak lurus nih. Oke, jadi ini namanya garis tinggi ya. Nah, garis tinggi CD itu kita sebut T. Oke, kemudian AC kita sebut B, kemudian apa ini CB kita sebut A, ADP, kemudian DB ini adalah Q. Oke, kemudian A ke B ini namanya C gitu ya. Kemudian kita mau cari nih hubungan-hubungan apa sih yang berlaku pada segitiga ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bahwa terdapat 3 buah segitiga di dalam gambar ini ya. Segitiga apa saja yang kalian bisa dapat lihat di situ? Pertama, segitiga dari sikunya ya, D, C, A. Oke, segitiga DCA. DCA. Kemudian segitiga D, B, C. Nah, oke, segitiga D, B, C ya. Dan segitiga C. Nah, segitiga C, A, B atau CBA ya, CBA. Oke, CBA. Dan ternyata segitiga DCA itu dengan segitiga DBC dan segitiga CBA, oke, itu adalah sebangun gitu. Mengapa demikian? Kita harus buktikan yang paling gampang untuk dua segitiga yang sebangun, atau kalau di sini 3, sudutnya adalah harus sama ya. Di sini segitiga DCA, siku-sikunya di D ya. DCA yang kecil ini, siku-sikunya di D ya. Maka kita dapat sudut ini adalah 90 derajat kan, siku. Oke, udah sama dia dengan segitiga yang ABC, DBC itu yang sebelahnya, siku juga di sini. Dan segitiga yang besar ya, segitiga yang besar ini siku di C. Oke, jadi udah sama tuh, satu sudut sudah sama. Kemudian kita lihat sekarang sudut di sini nih. Nah, ini kita sebut saja ini adalah sudut yang dibagi dua oleh garis ini kan. Sebenarnya kalau dijumlah itu 90 derajat. Kalau ini kita sebut sudutnya alfa, ini kita sebut sudutnya beta ya. Maka alfa ditambah beta akan sama dengan 90 derajat. Oke. Dan kita dapat ini jumlah sudut dalam segitiga ADC atau DCA ini sudah alfa, sudah 90, berarti harus yang ini harus beta ya, karena kan ini sudah 90 derajat nih, berarti kan sisanya harus alfa dan beta, dimana alfa dan beta itu kalau dijumlah 90 gitu. Mengapa demikian? Karena ingat dalil utama dalam suatu segitiga apapun, jumlah sudut dalam suatu segitiga sama dengan 100. Oke, jumlah sudut sama dengan 180 derajat. Ingat ya, jumlah sudut dalam suatu segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi kalau sudah 90 pasti sisanya A tambah B, dan kebetulan A tambah B adalah 90. Oke, jadi kalau begitu kita udah dapat nih segitiga yang kecil ini namanya alfa, beta, dan siku. Nah, kita lihat sekarang ini segitiga yang sebelahnya, tetangganya. Ini udah siku, ini beta. Nah, ini pasti alfa ya nggak? Oke. Jadi udah kelihatan di sini bahwa segitiga DCA dan DBC adalah sebangun. Oke, karena segitiganya sebangun, maka kita lihat segitiga yang besar lagi sekarang. Segitiga besar ini sudutnya pun alfa, beta, dan 90 derajat. Berarti memang terbukti bahwa dengan menggunakan dalil sudut ya, sudut bahwa ketiga segitiga yang ada ini sebangun gitu ya. Karena sebangun, maka nanti yang kita dapatkan adalah perbandingan sisi-sisinya. Coba kalian lihat sekarang. Sisi dari alas, atau kita sebut saja yang menghubungkan titik D, siku ya, titik siku D dengan titik sudut beta, itu adalah yang disebut di sini AD, atau di sini namanya P ya. Jadi P gitu ya. Nah, ini berbanding dengan mana? Kita bandingkan aja dengan sisi tegaknya nih ya.
CD ya kan, yang kita sebut T gitu kan. Oke gitu. Kemudian kita lihat segitiga yang sebelahnya. Nah, bagaimana perbandingannya? Dimana kalau kita lihat tadi siku dengan B ya, siku dengan sudut beta, maka di sini sudut beta namanya T kalau di segitiga yang seberangnya gitu, dibandingkan dengan siku dengan sudut alfa, siku dengan alfa. Kalau di sini tadi namanya T, sekarang sudut siku dengan alfa namanya di sini tetangganya namanya Ki gitu. Jadi nama beda tapi perbandingan sama. Oke, ingat itunya, namanya beda tapi perbandingannya sama. Kemudian segitiga gede, kita lihat mana sikunya di C ya, segitiga gede yang besar. Kemudian apa tadi P? P itu adalah yang menghubungkan siku dengan sudut beta, siku dengan beta. Berarti di sini segitiga besar, sikunya di sini, betanya di mana? Di sini. Jadi dia sama dengan D gitu ya. Kemudian sisanya berarti ya sisi tegaknya ya, yang menghubungkan antara siku dengan sudut alfa, yaitu A di sini. Nah gitu. Jadi kita dapat hubungan seperti ini. Oke. Sehingga kalau kita nanti lihat nih dari hubungan yang seperti ini, nanti satu lagi kita mau hubungkan lagi. Ini baru sisi-sisi pembentuk sikunya. Gimana kalau kita hubungkan dengan sisi miringnya? Oke, kita pakai misalnya ini P ya, sebelahnya ini satu, ini kita diam, kita skip, kita diam aja. Kita sekarang pakai sisi miringnya ya, untuk segitiga yang ini tadi namanya P lagi, nggak apa-apa, dibagi dengan ini. Sisi miringnya adalah yang menghubungkan alfa dan beta ya kan, yaitu B. Oke. Sedangkan sisi yang segitiga tetangganya adalah namanya, kalau di sini P, itu di sini namanya apa tadi? T ya, T ya kan, yang menghubungkan antara siku dengan beta. Ini sini P, kalau di sini namanya apa? T, ini kan T. Oke. Dibagi dengan apa? Sisi miringnya. Oke, itu gitu. Kemudian kalau segitiga yang gede gimana? Yang menghubungkan siku dengan sudut beta. Oh, ini B namanya kan, yang segitiga besar. Oke, siku dengan beta adalah B, berbanding sisi miringnya adalah apa ini? Semuanya ini ya, dari A ke B, namanya C di sini ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat beberapa konsekuensi dari persamaan yang seperti ini. Pertama, coba kalian lihat ya, kalian lihat baik-baik. Oke, jangan di skip videonya ya, karena nanti nggak ngerti nanti ya. Oke, dari hubungan yang pertama ini kalian dapat apa? Ya, ini kita samakan dengan ini. Ternyata T kali T atau T kuadrat sama dengan P kali Q gitu. Coba kita lihat gambarnya. Apa itu? Gimana rumusnya? Kok bisa seperti ini? Jadi T yang ini itu ternyata adalah P, mana P? Oh, ini P. Ya, lihat bentuk yang digambarkan di sini. Jadi T kuadrat sama dengan P dikali Q ya. Jadi ruas DA itu namanya P dikali ruas DB. Oke, lihat panahnya ya. DA dikali DB atau P dikali Q ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Oke, yang kedua dari sisi yang sebelah sini ya. Kita lihat di sini. Yang mana yang mau kita hubungkan ini? Ini sama ini. Coba kalau kita samakan. Apa? Kita kali silang. B kuadrat B kali B sama dengan apa? P dikali dengan C, ya enggak? B itu mana ini? Jadi lihat bentuk teraturan dari bentuk garis yang dilibatkan di sini ya. Kalau kita mau nyari B ini, itu adalah ini P dikali dengan apa ini? C. Jadi P dikali C gitu ya. Oke, ada satu lagi ya, satu lagi. Oke, untuk mencari yang satu lagi kita harus lihat segitiga yang ini lagi ya. Jadi kita bikin ini baru 1, 2, 3. Ternyata ada satu lagi ya, yaitu kalau kita bandingkan sisi ini nih pada segitiga kecil ini ya. Segitiga kecil ini namanya T di sini ya. Oke, T berbanding dengan sisi miringnya B gitu kan. Itu sama dengan sisi sebelah ini, segitiga yang sebelahnya apa? Kalau sebelahnya ini namanya ini kan ya, yang menghubungkan alfa dengan siku. Oke, ini namanya Q dibanding dengan sisi miringnya A gitu kan. Ini Q dibanding A ya, ini A. Oke, sama dengan apa? Segitiga yang besar. Sisi yang menghubungkan siku, sudut siku dengan sudut alfa ini A ya, berbanding sisi miringnya C. Jadi yang kita pakai ternyata adalah yang yang ini saja. Nah, A kali A berapa?
A kuadrat gitu, sama dengan Q dikali C. Oke. Jadi kita dapat di sini hubungan seperti ini, dan kalau kita pindahkan, lihat keteraturannya nih ya. Ternyata kalau kita mau nyari yang ini nih, A, ini A, itu adalah ini si Q ya dikali dengan C gitu. Jadi gampang ya, kalau tadi CD ini kali ini, kalau CA ini kali itu, kalau CB ini kali itu. Oke. Jadi tiga persamaan ini hanya berlaku pada garis tinggi segitiga siku-siku seperti ini saja ya. Kalau segitiga sembarang tidak berlaku. Oke, hati-hati ya. Hanya pada segitiga siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang sederhana seperti ini. Jadi kalian kalau nanti ketemu soal, ingat rumus perbandingan tinggi pada segitiga siku-siku seperti ini. Oke, belajarnya biar oke dan asik, ikuti terus channel Belajar Asik ini. Semangat dan tetap rajin belajar.